Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Abdurrahman dari tim pemerintah. Saya akan menjelaskan mosi hari ini. Dewan ini menyesalkan masuknya e-sport sebagai cabang olahraga di Olimpiade. Tapi sebelum saya masuk ke dalam argumen saya, perkenankan saya untuk menjelaskan apa sih definisi mosi untuk hari ini. Jadi game online adalah game yang dapat dimainkan secara daring atau secara bersama-sama. Mosi hari ini adalah Dewan ini menyesalkan, Dewan ini tidak setuju masuknya e-sport, masuknya game online tersebut sebagai cabang olahraga di Olimpiade Tokyo mendatang. Jadi saya akan menjelaskan latar belakangnya. Jadi di zaman modern ini kita memang tidak dapat terpisahkan dari perkembangan teknologi yang begitu pesat. Salah satu contoh perkembangan teknologi adalah munculnya game online. Game online benar-benar menjadi tren saat ini, sehingga banyak kompetisi-kompetisi game online yang bermunculan. Yang saya ingin perbincangkan hari ini adalah masalah masuknya game online ke dalam cabang Olimpiade. Jadi apakah e-sport itu sendiri, apakah game online itu sendiri pantas untuk dimasukkan ke dalam cabang Olimpiade? Jadi apakah dimasukkannya e-sport ke dalam cabang Olimpiade itu banyak menimbulkan efek buruk atau efek positifnya? Oke, saya akan menjelaskan argumennya. Yang pertama, jika e-sport dimasukkan ke dalam cabang Olimpiade, maka akan banyak anak yang mengira bahwa e-sport, bahwa pemain profesional dari game itu adalah pekerjaan yang realistis, pekerjaan yang nyata. Kenapa saya bilang begitu? Anak-anak sangat mudah untuk meniru atau mencontoh orang-orang yang mereka idolai. Pada zaman sekarang ini, banyak anak-anak yang sangat mengidolakan pemain-pemain profesional dari game yang mereka mainkan. Jadi jika e-sport dimasukkan ke dalam cabang olahraga Olimpiade, maka anak-anak banyak yang ingin bercita-cita untuk menjadi pemain profesional, untuk mewakili negaranya, untuk menjadi pemain profesional. Mereka hanya tahu bahwa pekerjaan menjadi pemain profesional e-sport itu enak. Mereka hanya tahu dengan bermain game mereka bisa mendapatkan uang. Tapi mereka tidak tahu seluk-beluk untuk menjadi seorang pemain profesional itu seperti apa. Apakah prospeknya bagus untuk masa depan mereka. Jadi mereka tidak tahu itu semua. Mereka hanya fokus untuk bermain game tanpa memperdulikan sekolah mereka. Mereka hanya fokus untuk menjadi pemain profesional karena ingin mencontoh orang yang mereka idolai. Tapi mereka tidak tahu apakah prospek untuk menjadi seorang pemain profesional itu bagus untuk masa depan mereka. Yang kedua, seorang atlet e-sport cenderung mendapatkan banyak penyakit akibat pekerjaannya. Sebagai contoh, pada tahun 2017, pemain Overwatch dari tim Luxury Watch, Song Janus, dilarikan ke rumah sakit karena pneumotoraks. Pneumotoraks adalah salah satu penyakit paru-paru. Lalu pada 2019 ada atlet CSGO dari tim Fnatic bernama Guardian Kovacs terkena penyakit sindrom carpal tunnel. Carpal tunnel adalah penyakit pergelangan yang tidak dapat digerakkan. Jadi dia mendapatkan penyakit tersebut karena terlalu lama memainkan game online, memegang mouse. Jadi jika misalkan Olimpiade dimasukkan ke dalam jika misalkan game e-sport jika e-sport dimasukkan ke dalam cabang olahraga di Olimpiade, itu sangat bertentangan dengan tujuan atau filosofi Olimpiade itu sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Karena salah satu filosofi Olimpiade adalah untuk mengingatkan betapa pentingnya kesehatan fisik dan mental manusia. Jadi jika e-sport dimasukkan ke dalam Olimpiade itu akan sangat bertentangan dengan filosofi Olimpiade itu sendiri. Lalu yang terakhir, apakah
tim oposisi bisa menjamin karir atlet e-sport setelah pensiun. Apalagi persaingan di industri e-sport sangatlah ketat. Jadi pensiun dini itu sangat mungkin terjadi. Nah, jika misalnya pensiun dini telah terjadi, apa kerja yang bisa didapatkan oleh mantan pemain e-sport tersebut? Apalagi rata-rata pendidikan atlet e-sport rata-rata belum selesai atau tertinggal. Jadi menurut saya e-sport sangatlah tidak layak untuk dimasukkan ke dalam cabang olimpiade, karena mengingat betapa banyaknya efek negatif yang ditimbulkan dari e-sport itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.